Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang ulun muliakan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita bersama sehingga kita kembali pada saat ini dapat melanjutkan kegiatan taklim kita yang tentunya kita sama-sama telah melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehabiban junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan tentang hal ehwal keadaan orang-orang yang berada di alam barzah. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kepada kita bersama. Kata beliau, "I'lam anna sa'ira ahlil kubur ahya'un hayatun barzakhiyatun ya'lamuna biha wa yaqiluna biha wa yaqiluna wa yasma'una wa yaruna wa yarawna wa yaqrifuna man zarahum wa man sallama alaihim wa yarudduna alaihi salam." Ketahuilah olehmu, kata beliau, bahwasanya orang-orang yang berada di alam kubur, penghuni kubur, itu mereka adalah hidup tapi hidupnya dengan berada di alam barzah. Ibaratnya tuh kayak kita, cuma beda alam sudah. Ya'lamuna biha, mereka mengetahui dengan dia. Artinya apa ya? Kehidupan mereka itu kayak kita ini aja masih ada hubungan kita nih di dunia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita berbuat, itu mereka juga tahu. Wa yaqiluna, bahkan mereka dikembalikan akal mereka. Jadi kalau orang mati itu setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian setelah dikuburkan, maka dikembalikan semua panca inderanya, penglihatannya, pendengarannya, itu semua dikembalikan, akalnya dikembalikan kepada mereka. Nah, bahkan mereka wa yaqrifuna man zarahum, mereka mengenal siapa-siapa orang yang menziarahi mereka. Nah, jadi kita tahu si anu mangunjung ini, si anu batang aku nih. Itu. Wa man sallama alaihim, dan siapa-siapa yang mengucap salam kepada mereka. Bahkan mereka wa yarudduna alaihi salam, mereka juga menjawab salam orang tadi. Kita lewat kuburan mereka ini, kita ucap salam, maka mereka pun juga membalas salam kita. Nah, wa yatazawwaruna bainahum, bahkan mereka yatazawwaruna, bakunjung-kunjungan, bajiarah-jiarahan, kita ini Pak, bailang-ilangan antara mereka. Jadi kita ini apa ya? Ibaratnya itulah orang mati itu baik, jangannya kawa bukan sombong bang. Kain kapan tuh punya kawa bagus sana baik. Bo, jangan boleh hendak ke pasar, hendak melawat kain kapan baju ralang banang sudah kain kapan umpamanya nang kada beti baik nih. Jadi kada salahnya bagus kada apa kain kapan tuh baik. Kenapa? Karena itu ada manfaatnya kena juga. Sejangan berhutang wa yata'azzuna bima yablughuhum anil ahya, dan bahkan juga mereka yata'azzu nak merasa sakit
menderita bima yablughuhum, dengan kabar yang terjadi, dengan apa-apa yang sampai kepada mereka, anil ahya, dari orang-orang yang masih hidup di dunia. Kenapa ya? Kabar anak cucu, misalnya mula ini, maaf buai ulun kada menyinggung di mana-mana, cuma ulun aman silakan ini. Kuitan mati, imbah mati, abut anak buah berbagi warisan. Ya memang wajar, kita mati itu memang sudah pacaran diwaris deh. Tapi yang kada wajar ini, gara-gara warisan malah terjadi pertumpahan darah, malah terjadi cekcok, kalau agak sabak. Bahkan ada lagi, pabila aja nantuhani mati, berucap lagi supaya dapat warisan. Na'udzubillah. Atau mereka yang sudah berada di alam kubur ini, apa yang terjadi pada kita ini, boy, apa yang terjadi pada kita ini, mereka ini juga ibad orang tuh dibukakan Allah Ta'ala TV-nya. Jika ibad kita ini tamsil mula, kita duduk boy di dalam rumah nih, rumah besar banyak kan. Imbah itu kita menghadap televisi, di mana sudah dipasang kamera, semua kamera itu yang ada di depan, yang di halaman, di setiap pintu, di mana aja orangnya duduk di dalam TV aja, satu tempat aja, cuma sudah dapat mengetahui apa yang terjadi di luar hanya lewat televisi. Nah ini kejadian kan, ini apa, kamera itu hanya perbandingan dunia. Kalau akhirat ini kan gampang lagi, sudah Allah bukakan hijabnya. Kejadian yang terjadi, hal yang terjadi terhadap kita yang masih hidup itu dilihat orang tua. Jadi apa ya, kalau orang ini maksiat, berbuat durhaka, melanggar perintah Allah, yang disakiti itu bukan saja inya, tapi juga diri sendiri, tapi ia termasuk juga menyakiti kedua orang tuanya. Sakit hati kuitan. Nah, wa yatasarrafuna, bahkan mereka bisa tasarrafun. Apa yang tasarrafun ini? Bisa mereka ini kan mendatangi berbulak-balik. Nah, wa tasduru minhum amrun azimah, dan bisa terjadi. Jadi kalau orang mati itu di dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya Fathul Mu'in, itu diceritakan setelah lepas tengah malam, nisfil lail, pertengahan malam, kulla lailatin, setiap malam itu roh-roh datun ini kita, keluarga kita, kerabat kita, mereka ini yanziluna ila sama'id dunya, turunan ke langit dunia ini. Dan mereka berbintang-bintangan membetuli, mendatangi rumah-rumah anak cucu mereka yang masih hidup di dunia. Nah, datangan mereka ini, apa yang mereka cari, apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka katakan. Makanya bu, andai kata kita ini Allah bukakan hijab, melihat mereka nih. Andai kata Allah kusifa'an hijab ini kan bisa, kalau mustahil. Nah, apa yang mereka kata? Ya man sakanu buyutana wa ya man labisa siyabana. Wahai orang yang mendiami rumah kami, memakai pakaian kami, membagi-bagi harta kami, mewarisi harta kami. Hal tuzakiruna, adalah kalian pernah ingat lawan kami? Suahlah ikam ingat kami ini. Innal amwal ladzi kana fikum, sesungguhnya harta yang ada pada kamu dahulunya itulah ampun kami. Ya Allah, kalian yang menikmati, kalian yang mewarisi, kalian yang merasakan kenikmatan, sedangkan kami yang menanggung akibatnya. Nah, maka dari itu, baik kita ini jangan langsung guring. Napa ya? Baca Qur'an kah? Baca salawat kah? Baca zikir kah?
baca tasbih kah, bersedekah kah? Nangapakah kita ini paling tidak baca Fatihah 4? Niatakan pahalanya gasan kuitan datun ini kita. Andai kata kita guring, sidin datangan sudah kita sediakan sangu sidin. Ibarat orang tua makan, wah ini ada amplop loh kok. Bedahulu orang menjulung, kan esok diambil jurang. Isi bedahulu ada kata kita tetap sudah ada disediakan. Nah, apabila kita itu kada menyediakan bekal kesan mereka, kada terlintas atau kita kada mengerjakan kebaikan pada malam itu untuk mereka, yarji'una bil husran. Bulik mereka ini dalam keadaan husran, sadih, kecewa, sakit hati. Mali nak ikam purunnya, mali cu ikam purunnya, jauh-jauh kami datang, ternyata engkau kada menyangui nanapa. Kayak apa bu perasaan kita? Mereka orang yang mati itu kadang mengharapkan emas dan intan berlian, harta berlimpah, tidak, tapi yang mereka harapkanlah amal kebaikan kita untuk mereka, pahala. Nah ini buah. Wa yatana'amuna, dan bahkan mereka bisa bernikmat-nikmat. Ini ketika kita berbuat baik nyaman. Bahkan juga mereka bisa mendapat penderitaan dalam kubur nih. Wa anna a'malal ahya, ulang kembali. Wa anna a'malal ahya'i tu'radu 'alaihim, dan bahwasanya amal-amal orang yang hidup. Nih pegangan kita lah, ini kitabnya adalah Tanwirul Qulub halaman 475. Kalau pohon ini penyamada ada nih, buka kitabnya. Wa anna a'malal ahya'i tu'radu 'alaihim fama ra'au min khairin hamidullah ta'ala. Dan bahasanya segala amal-amal orang yang masih hidup di dunia, yaitu anak cucunya, tombak kita nih baik. Napa ya tu'radu 'alaihim, diperlihatkan, dilantangakan atas mereka. Maksudnya ya dibukakan TV-nya, dibukakan Allah Ta'ala hijabnya. Ini gawian anak cucumu nah. Ini perbuatan anakmu cucumu nah. Kayak apa kita bu? Nah, fama ra'auhu min khairin hamidullah ta'ala. Apabila mereka melihat perbuatan kita tadi dalam kebaikan, hamidullah, mereka memuji Allah Ta'ala. Wastabsyaru, lalu mereka ini senang benar, gembira benar. Nah, jadi kita intinya berbuat baik ini bukan saja gasan kita, tapi juga menyenangkan hati datu nini kuitan kita yang sudah mati, yang berada di alam barzah, boy. Jangan dikira aku jangan surangan, tapi ada hubungannya lawan kuitan datu nini kita. Kemudian wada'au li fa'ilihi bi ziyadah wasabati. Bahkan juga mereka mendoakan bagi orang yang mengerjakan kebaikan tadi bi ziyadah, ujar mereka, ya Allah tambahi lagi wasabat, dan tetapkan kebaikan mereka itu. Nah, doa mereka ini pian, insyaallah. Wa in ra'au khairan da'allaha lahum. Dan jika melihat mereka akan syarran, wa inna'u syarran, dan jika mereka melihat akan kejahatan atau keburukan yang dikerjakan oleh anak cucu mereka ini apa? Da'allah, mereka mendoakan kepada Allah untuk mereka. Andai kata sebaliknya nih, gawean kita dikada baik, sadih hati kuitan nih, sadih datun ini nih, malah mereka berkata, kenapa kata mereka? Allahumma rajiq bihim ila ta'ah wahdihim kama hadaitana. Ya Allah, kembalikanlah mereka itu kepada ketaatan, bulikakan mereka ini supaya taat pulang. Wahdihim, berikanlah mereka itu hidayah sebagaimana engkau berikan hidayah akan kami. Wa annahum ya'lamuna bi ahwalihim, dan bahwasanya mereka mengetahui dengan hal-hal mereka itu. Nah, jika kita nibuai kada kawabian tadi kuitan, makanya tuh sedih diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita inilah, apalagi kita nih misalnya, karena besi orang mati ini, nah orang mati inilah fa'inal mauta naqlatun min darin ila darah. Sesungguhnya kematian itu adalah hanya perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain.
dari negeri dunia yang fana menuju negeri apa? Kekal. Tapi masih belum, kita masih adalah alam barzah, terus berjalan lagi. Jadi masih pindah memindah. Jadi hakikatnya manusia ini bukan seperti binatang mati selesai, tidak, tapi adalah hanya melalui proses pian. Nah, ini yang kita pikirkan. Lalu bagaimana Bu? Jadi misalnya lah ulun kada melarang, bagus baik ziarah kubur kepada para aulia, malah itu baik benar. Para orang-orang saleh, apalagi para anbiya, itu jelas lebih. Cuma ada cumanya Bu. Kita misalnya ya baguslah ziarah kepada para aulia, ulun pun juga ketujuan, bahkan ulun sering juga nih. Tapi pertanyaannya, suahlah kita bujur sudah kancak menghilangi kuitan. Karena kita ini kan disunatkan di dalam agama itu kulla lailatin au yaumin minal jum'ah. Disunatkan kita ini menziarahi kubur kuitan datun di kita setiap malam Jumat atau di siang Jumat atau sore Kamis. Itu kalau dalam kitab tuh. Sunat hukumnya kita mengunjungi, mendatangi, mengilangi kubur kuitan. Bacakan Fatihah, bacakan Yasin Tabarak, itu sebenarnya. Nah, kalau kita nih umpamanya misalnya nih, tapi terkadang, nah ini kita kesalahan kita nih. Sering misalnya ziarah kubur para wali, ternyata kuitan kada tehani tidak ada faedahnya. Kenapa ya? Karena faedah manfaat ziarah kubur itu memang besar, tapi manfaat mengiringi kuitan itu lebih besar lagi. 70 orang wali mendoakan, satu orang kuitan melebihi daripada 70 orang wali tadi. Nah, jadi makanya kan ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah adalah tergantung ridanya orang tua, begitu juga murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Kalau kuitan tidak manfaatnya. Coba kita baca sejarah sedikit pula. Ini sebagai perbandingan kita. Jepang itulah negara apa? Negara mereka ini anti non muslim lah. Jadi di Jepang itu sejarahnya mereka itu apabila ini menjadi adat mereka dah. Jepang itu baik bila sudah kuitan ini sudah umur 70-80 tahun ini nang kada kawa begawi lagi. Itu mereka ini kuitan ini dibawa ke hutan atau ke jurang. Bawa kuitan nih. Buang ke jurang atau buang di hutan. Kenapa ya? Kuitan ini laksana barang rungsukan. Bilanya sudah kadang kalau digunakan lagi sudah siap. Bisa dibuang di hutan atau bisa dimasukkan ke dalam jurang. Itu tradisi Jepang. Nah, lalu akhirnya ada suatu hari kejadian, ada seorang pemuda yang punya orang tua nang sudah kada kawa lagi napa-napa nih. Lalu ia bawanya ini menuju hutan. Padahal berapa ada kuitan untuk makan sugihnya nih. Makan kuitan nih, kalau pikirkan lebihan kada analah kanon piringnya aja kuitan dimakan. Cuma tradisinya dah, lalu kuitan ini dibawa ke hutan. Disahan kuitan nih ini kan kayak menyahan anak tuh nah di belakang. Di perjalanan tadi sang ayah ibu tadi di belakang sambil mematah ranting-ranting ranting-ranting kayu supaya supaya anak nanti tidak tersesat pada saat dia kembali setelah menghantar kuitan tadi. Sadar kuitan nih bahwa sidin ini pacang ditinggal di hutan, tapi ternyata tetap sayangnya lawan anak. Kita boleh maaflah di peribahasa orang sayangnya kuitan ini tidak terbilang, tapi mun anak ya Allah. Nah ini kan bandingnya kita nih. Setelah sampai di pedalaman hutan tadi, maka sang ibu tadi diandak. Ujar sang ibu, wahai anak, silahkan ikam pulang. Itu sudah kupatah ranting-ranting di jalan itu supaya engkau kada pacang sesat dari jalan. Aku tahu engkau ini pacang menghendak aku membuang aku di hutan ini. Bayangkan begitu sayangnya kuitan terhadap anak, tetapi anak kayak apa balasannya. Nah ternyata rupanya sang anak ini merasa bersalah dan merasa iba kada sanggup meninggalkan kuitan. Akhirnya sudah bawa pulang kada jadi dibuang di hutan, bawa bulik. Nah, jadi pada saat dibawa bulik itu
dibawa ke rumah pulang. Iba itu napa marah sama mati-matinya. Ternyata buai sang laki-laki pemuda tadi menjadi seorang yang triliun, kadang milioner, panyunyugihnya waktu itu di Jepang dah. Hartanya luar biasa, naiknya kayak iba itu kayak naiknya luar biasa. Bahkan kawan-kawan yang sesama pengusaha itu bingung, apa kajianmu ini? Sehingga kamu seperti ini, naiknya harta ini. Ujian kawan nih. Apa jawab pemuda tadi? Tidak ada apa-apa. Cumanya aku ada diisi mama di rumah nang tuha. Lalu sidin itu napa? Ku makani, ku minumi, ku mandii. Nang kayak mau urus anak dah. Nah, mendengar hal demikian maka akhirnya terbalik baik. Tradisi Jepang nang dahulunya membuang orang tua, maka mereka tradisi menjadi menghormati orang tua. Malah mereka ada tradisi apa? Membasuh kaki orang tua. Ada kita ini jangan basuh kuitan. Pandiran kita juga maaf terkadang ulun bingung wah ini pian. Mun lawan nang kekasih, mun lawan nang calon laki kang omai. Bina halus kata-kata. Nggih pun musuhan kuitan nahang. Yalah kata-kata ini mun sudah lawan orang lain main lembut, halus kata-kata, dia sudah lawan kuitan ya Allah. Kayaknya tuh padahal Al-Qur'an la taqul lahum auf wa la tanharhuma, jangan berkata cih, jangan menggetak kuitan, jangan menggentap kuitan. Oh ternyata balik lawan kuitan wani, lawan kuitan karas, lawan orang lain lembut tabalik. Maaf nih ulun kada menyinggung nih. Ini peribahasa zaman kita ini zaman aneh gue. Ada lagi banyak aneh nih. Mun sudah lawan orang lain, bagusnya kata-kata lembut benar. Bibi sudah lawan laki, umai. Napa? Napa pian handak? Napa pian jen? Bibi sudah lawan laki, ambil serang. Kata-kata ini padahal sudah itu menjadi kata-kata nang kada mendapat ridha dari Allah. Nah ini kita perlu perhatikan. Kembali. Fa innal mauta wa qad sabata kullu ma dzakarnahu bi nassi sunnah wa ijma'il ummah. Sungguh telah sabit setiap sabit dan sungguh telah sabit setiap barang yang telah kami sebutkan akan dia ujisidin dengan nas sunnah dan ijma' para ulama. Nah, jadi yang kita sampaikan tadi ini setelah sabit pian. Arti sabit apa? Jelas hukumnya. Fa amma isbatu hayatil amwat faqad taqaddama laka fi fasli ziyadah. Nah, jadi orang nang mati itu nang hayat hidup isi Allah itu sabit. Fa amma sima'hum, adapun simak mendengarnya mereka ini, artinya orang-orang yang mati tadi. Faqat rawal Bukhari marfu'an, maka sungguh diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadisnya ini marfu'. Jadi orang yang mati itu pian mendengar apa yang terjadi, apa yang dialami semasa hidup nih. Nah, hadisnya annal maita idza dufina wa tawalla anhu ashabuhu yasma'u qara'an 'alil musyayyi'in lahu idan sarafu anhu. Bahwasanya orang yang mati itu idza dufina, apabila telah dikuburkan, diratakan dengan tanah, wa tawalla anhu ashabu, dan berpalinglah darinya oleh segala sahabatnya, kawannya, kerabatnya. Makanya kita nih boy, maaflah, nang mati itu kan yatba'ul maita salasun. Yang mengantar orang mati itu Nabi 3 aja. Pertama adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, harta bendanya. Yang ketiga wa amaluhu, amal ibadahnya. Bila sudah dikuburkan yarji'u isnain, bulik 2. Bini nang begitu bungasnya, nang begitu langkarnya, jujiran ratusan juta. Bila sudah mati kata hakun pian, dah hakun dikawani. Aku lama kawan, sehidup semati, dah hakun dustawara. Dah hakun lagi, nah mati tinggal mati itu. Nah, dah hakun aja. Dah hakun, bakawan pulang begini itu. Kecuali tombay mati ya. Nah jadi itu setelah itu pian dikuburkan, bulik 2 nih. Keluarganya, harta bendanya, bulikan. Wa yabqa wahid,
Yang kekal itu satu jawaban. Yang menemani kita teman sejati. Ini teman sejati nih. Jadilah jangan mencari cinta sejati, tapi carilah teman sejati. Cinta sejati hanya Allah. Teman sejati adalah ibadah. Nah, bujur adalah teman sejati adalah amal ibadah kita. Amaliyah kita, kebaikan kita. Itulah yang akan menemani kita di alam barzah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sedikit apapun yang kita kerjakan sebesar zarah itu akan dapat balasannya. Begitu juga keburukan yang kita kerjakan, kayak zarah, walaupun kayak zarah, itu juga kita akan mendapatkan akibatnya. Nah, di sini kita harus sadar demikian itu. Nah, setelah mayit ini dikuburkan dan diratakan dengan tanah, yasma'u qara'ani 'alil musyai'in. Maka ia mendengar bunyi terompah sandal orang yang berpaling, berikan dengar suara nih. Idan sarafu, jika mereka berpaling. Makanya kita ini maaflah, apabila meninggal itu jangan langsung balik, batahan dahulu. Pergi kuitan datun ini keluarga, batahan dahulu barangnya bacakan nang apakah? Yalah, Yasin kah, tahlil, tabarakah, itu ada manfaatnya. Mendengar bunyi terompah sandal orang mati, mun kada percaya mati dahulu. Kenapa hanya bangun berbalik ibadah? Nah, ini hadisnya ini marfu ini. Kenapa mampu tinggi dalil hadis ini? Wa fi sahihaini, dalam sahih Bukhari Muslim, baginda Rasulullah SAW berkata lagi, bersabda, annahu amara bikatla badrin minal kufar fa ulqu fil qalib. Baginda Rasulullah SAW pernah memerintahkan dengan orang-orang yang mati di perang Badar daripada orang kafir. Jadi orang-orang mati, orang kafir ini matian pada sebarang di perang Badar itu, lalu disuruh Nabi dilontarkan ke dalam kalib. Nah, kalib itu satu jurang yang jurang di samping situ ada jurang. Jurang di kalib itu namanya satu jurang, situ kumpulan orang kafir itu dibuat dalam jurang. Nah, mati-mati ini banyak manusianya, orang kafir ini buat ya Nabi dalam situ. Nah, summa ba'da ayamin min mautihim, kemudian setelah beberapa hari Nabi ini datang melihat berdiri di muka jurang tadi. Apa kata Nabi? Wa waqafa alaihim wa nadahum, dan berhentilah Nabi atas mereka dan bersuruhlah Nabi kepada mereka dengan nama-nama mereka dan nama bin mereka. Rupanya Nabi paham nih, si Anus bi Anus anu bisa anu jangan bisa sampai Nabi. Nang kafir-kafir tadi mati-mati nang dibuat di jurang tadi. Sampai Nabi. Ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, sampai habis. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum. Adakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu? Maka bahwasanya aku ya Nabi, wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Aku mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhanku. Nah, jadi Nabi ikan masanilah sudah ajab dalam alam barzah tuh. Nabi memandiri mereka ini. Lalu ujar Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jayyafu. Wahai Rasulullah, ujar Umar, apa biar imam mandiri orang sudah jadi bangkai dah? Nang sudah tuh jadi bangkai dah, busuk dah, kenapa? Kenapa manfaatnya nih? Qad jayyafu. Ulah Nabi mengatakan faqala, maka Nabi menjawab, walladzi ba'asani bil haqqi ma antum bi asma'a minhum. Demi Allah yang telah mengutus aku sebagai nabi, tidak dengan sebenarnya tidaklah kamu dengan lebih mendengar daripada mereka. Artinya pendengaran mereka itu melebihi daripada pendengaran kamu. Artinya mereka itu mendengar pembicaraanku, mendengar kitabku ini. Jadi kita makanya kita disunahkan apa? Menalkinkan si mayit itu. Jadi itu adalah artinya mereka ini mendengar talqin kita ini hadisnya biar. Maulun kadang-kadang ini supaya ini tak pegang kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, kembali. Bahkan lagi orang yang mati ini. Orang yang mati ini wa fi riwayatin nih, ma min abdin yazuru qabla akhihi wa yajlisu indahu illa sta'nasa bihi. Tidak ada seorang hamba yang menziarahi kubur saudaranya atau orang tuanya kemudian dia duduk di sampingnya illa sta'nasa bihi, kecuali ia merasa tenang, ada pian hubungan nih. Merasa nyaman ini. Waradda alaihi, dan mengembalikan ia
salam nih, ucap salam hatta yaduda sehingga boleh sama kita mengilangi orang yang hidup pian. Nah, jadi apa? Kita baca. Bahkan ada riwayat lagi daripada Khatib Ibnu Katsir mengatakan, "Idza marra rajulu bi kabrin ya'rifuhu fasallam alaihi radda alaihi salam." Apabila seorang laki-laki itu melalui satu kubur yang pernah ia kenal di dunia, si anu punya kan kita kawan di dunia nih, mati kawan. Lalu kita melewati kuburnya, kita ucap salam, "Waalaikumsalam," ya si anu lalunya. Dan dijawabnya salam kita. Nah, ini kawan di dunia patuh, kita lewat di kuburnya, kita ucap salam, ia jawab salamnya, salam kita nih. Nah, ini Pak dalil nih. Maka dari itu daripada Abi Dunya Amin Baihaqi mengatakan kita ini Pak ujar Rasulullah hasinu aqfana mautikum fa innakum yatabahuna wa yatazawwaruna fi kuburikum. Lalu di sinilah anjurkan ujar Nabi hasinu aqfana mautikum, bagusakan kapan-kapan orang mati di antara kamu itu. Maksudnya yaitu kapan ini makna bagus ini yaitu kapan disunatkan kapan yang putih. Umpamanya ada kapan yang hirang atau warna kuning-kuning, jangan. Karena yang bagus pakaian adalah paling bagus pakaian adalah pakaian putih. Kalau harganya Bang, nah tuh harganya tuh terserah aja piannya. Yang penting jangan berhutang, ahli waris tidak pulang. Kenapa? Fa innahum yatabahuna. Sesungguhnya mereka mati ini bermegah-megah, bersanang-sanang dengan kapan tadi? Wa yatazawwaruna, dan mereka berziarah-ziarahan, berkunjung-kunjungan di dalam kubur mereka. Hilang-hilangan. Nah, ini kadang-kadang ini hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kata ada uang kapan ini baik, kada bagus, kada apa baik. Tabala bang harap silahkan. Tabala umpanya ulin silahkan, mana di duitnya. Ada apa aja, asal jangan catatan, asal jangan hutang. Nah, jadi di sini apa yang kita kerjakan nih? Tapi sebaliknya orang yang mati aja Rasulullah innal maita yu'zihi fi qabri ma yu'zihi fi baiti. Jadi orang yang mati ini dalam hadis ini sebutkan lagi Rasulullah mayu'zihi itia merasa sakit juga sebagaimana merasakan sakitnya pada rumahnya. Jikalau kita diumpamanya membuat hati mereka ini nang kada nyaman, gawin kita ada nyaman, sakit hati mereka dikubur juga. Jika simbolannya apa ya? Kita nih banyaki seringi mailangi kubur-kubur orang tua kita buai manjare. Mun yang kada kawajo punya jauh lah. Ya bisa kan malam tu barang baca apa? Saban hari saban malam baca umpamanya sekali barang bacakan apa? Umpamanya walau salambar ayat Quran atau sembahyang hadiah kah atau bersedekah kah? Niatakan pahalanya gasan mereka. Dan ini berkatnya luar biasa. Allah akan dengan berkat kebaktian kita kepada kuitan, hidup kita akan dimudahkan Allah Ta'ala dunia dan akhirat pian. Makanya orang yang benar taat kepada kuitan insyaallah dapat hidayah, mudah tuh pian. Tapi walaupun bagaimana amal ibadah kita banyak, amun tawan kuitan wangi tidak akan ada faedahnya, tidak akan ada manfaatnya apabila kuitan sakit hati. Karena kan apabila kuitan menyuruh baik wajib taat. Tapi nak ada baik kita ada boleh. Nah, jadi intinya selama itu kita kebaikan, kita lihati zaman Rasulullah kan. Seorang laki-laki anak perang, umpat beserta Rasulullah perang, ujian Nabi, ibumu, ujian nang umpat tadi Rasulullah ibu kada memberiakan. Nah, aja Nabi taati ibumu dulu. Ikam jangan umpat, taati orang tuamu. Nah, di sini mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu ikum ajmain billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasiha fi jami' ta'at wal ibadah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.